Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memulai, izinkan saya untuk mengucapkan sebuah pantun. Kapal selam, jalan-jalan ke pulau naik kapal selam. Udaranya panas juga lembab. Jika saya mengucapkan salam, tolong dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, semua ulama yang ada di seluruh penjuru dunia, wabil khusus Jamil ulama fi baldatina Indonesia, yang dimana senantiasa kita nantikan barokah ilmunya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dakwah digital yang saya hormati, pertama-tama tidak ada kata yang pantas diucapkan oleh seorang hamba selain ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya yaitu nikmat iman, Islam, juga ihsan. Yang dimana tidak semua orang bisa menikmati hal tersebut. Buktinya di dunia ini masih ada orang yang kafir. Kedua kalinya ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad semoga tetap tercurahkan, tersampaikan, terhaturkan ke junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman Zahiliyah ke zaman Islamiyah, juga Nabi yang telah membawa kita dari zaman naik onta sampai zaman naik Toyota. Pemirsa dakwah digital rahimakumullah, menuntut ilmu. Apa itu menuntut ilmu dan apa hukumnya? Nabi Muhammad pernah bersabda, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya bahwa bagi seorang muslim juga muslimat itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Entah itu dia laki-laki ataupun perempuan, ketika dia masih Islam maka dia wajib untuk menuntut ilmu. Dalam sebuah kitab yang bernama Alala ada sebuah syair yang berbunyi, Alala tanalul ilma illa bisitat umbi kan majmu' bibayani tukain wa khirsin wa sibarin wa bulghar wa irsyadu ustadin wa tuliz zamani, yang mana artinya alala tanalul ilma illa bisitatin. Alala, ingatlah, kamu tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saumbi kan majmu'i habibayani, yang dimana ke-6 tersebut nanti akan saya jelaskan kepada kamu. Dukain, yang pertama yaitu dukain. Dukain artinya adalah cerdas. Tapi yang dimaksud di sini itu bukan kepintaran atau kepandaian. Namun cerdas di sini adalah bagaimana upaya kita atau usaha kita untuk memahami suatu ilmu, sehingga kita dapat memahami ilmu tersebut, bukan kepandaian atau kepintaran kita. Jadi untuk kita yang memiliki otak di bawah rata-rata gak usah putus asa, karena insya Allah ketika kita mempunyai keinginan yang kuat maka kita akan bisa mendapatkannya, walaupun memahami sebuah ilmu itu tidak semudah membalikan tangan. Itu yang pertama, dukain. Yang kedua yaitu khirsin. Khirsin artinya yaitu semangat. Semangat juga tak kalah pentingnya dengan hal yang pertama. Karena ketika kita belajar disertai dengan semangat, maka kita akan terhindar dari yang namanya malas. Mungkin zaman sekarang ketika tidak disemangati oleh ayang maka dia tidak akan mau berjalan. Maka kita jangan hanya terpatok untuk disemangati oleh ayang. Karena penyemangat itu bukan hanya ayang, ada orang tua, sahabat, saudara, itu juga sama. Kita nggak harus terpatok sama ayang. Walaupun memang
penyemangat dari ayang itu dampaknya lebih besar. Tapi syukur-syukur tanpa disemangati siapapun kita bisa semangat dengan sendirinya. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu istibar atau sabar. Kenapa kok penuntut ilmu itu atau pencari ilmu itu diharuskan atau diwajibkan mempunyai sifat sabar? Karena ketika kita mencari ilmu, maka kita tidak akan pernah luput atau tidak bertemu dengan yang namanya rintangan atau gagal atau serupanya. Karena itu adalah hal wajar, karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Maka jangan pernah sekali-kali pun kita untuk menyerah untuk memahami sesuatu. Teruslah belajar. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu bulgho. Bulgho artinya yaitu ongkos atau biaya. Coba kalau mungkin kita hitung dari awal kita sekolah. Dari awal kita sekolah mulai masuk 1 SD sampai sekarang kita sudah menghabiskan berapa juta. Sudah menghabiskan berapa miliar. Coba kalau kita hitung. Dan itu adalah hasil jeripayah dari kedua orang tua kita. Maka jangan sampai kita mengecewakan kedua orang tua kita dengan kita menyia-nyiakan waktu luang kita untuk belajar. Sehingga waktu belajar kita tidak berguna dan kita tidak menghasilkan apa-apa. Karena orang tua kita sudah susah payah mencari uang untuk membiayai belajar kita. Itu yang keempat. Yang kelima yaitu wa irsyadu ustadi, yaitu petunjuk dari ustaz. Juga atau dengan gampangan kita itu ketika mau belajar harus mempunyai guru. Karena guru adalah hal yang penting. Guru adalah perantara kita dalam memahami sesuatu. Memang ketika kita memahami sesuatu dengan belajar sendiri itu lebih mungkin agak sulit. Tapi ketika kita dibantu oleh seorang guru maka akan lebih mudah untuk memahaminya. Maka dari itu peran guru di sini memang sangat penting untuk si pencari ilmu. Maka dari itu kita jangan sampai menyakiti hati seorang guru. Karena jika kita menyakiti hati seorang guru, maka ilmu yang kita dapatkan tidak akan barokah atau tidak akan manfaat. Yang terakhir yaitu tulis zaman atau dengan waktu yang lama. Mungkin seperti yang saya katakan di awal. Di awal itu mungkin kalau kita hitung dari mulai kita sekolah kelas 1 SD sampai lulus kelas 6 SD itu sudah 6 tahun. Belum ditambah nanti ketika SMP menjadi 9 tahun. Belum SMA menjadi 12 tahun. Belum lagi ketika yang dia meneruskan ke kuliah ataupun ke pondok pesantren yang bisa sampai bahkan 10 sampai 20 tahun. Hal tersebut tidak ditempuh dengan waktu yang singkat karena belajar itu butuh waktu yang lama, gak sebentar. Ya mungkin itulah tadi ke-6 perkara yang harus kita lakukan dalam pencarian ilmu. Kita harus melakukan 6 hal tersebut. Yang pertama yaitu dukain atau cerdas, kedua yaitu khirsin atau semangat, ketiga yaitu istibar atau sabar, keempat yaitu bulgho atau biaya, kelima yaitu irsyadu ustadin atau adanya guru, keenam yaitu tulis zamani atau waktu yang lama. Itulah 6 perkara yang harus kita lakukan ketika kita mencari ilmu. Pemirsa dakwah digital rahimakumullah. Hanya sedikit yang bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Walaupun hanya sedikit mungkin kita bisa mengambil apa yang ada atau pelajaran yang ada di apa yang saya utarakan tadi. Dan jika ada tutur kata atau kalimat yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf untuk yang sebesar-besarnya. Karena al-insanu makhlukun lisan wal khata'. Manusia itu tempat kesalahan dan kelalaian. Mungkin cukup sekian dari saya. Akhirul qouli ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.